Ya, saya mau nanyakan kepada Bang Juma ya. Karena di Nasrani ini, saya bukan Kristen, saya Nasrani. Di Nasrani ini adalah satu pemahaman yang hanif. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dan Masihu, beberapa denom kekristenan itu akan banyak dan banyak terjadi yang kami bidatkan. Artinya banyak yang menyelewengkan Yesus dan Masihu itu sebagai Tuhan. Sedangkan di kami, beliau adalah sebagai orang nabi. Nah, yang saya pun tanyakan, tadi bicara Bang Juma di Islam itu tidak sulit. Yang saya juga mau tanyakan, ada beberapa hadis, informasi yang saya dapat, bahwa Islam itu akan ada 70 golongan. Cuman satu golongan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Itu yang 69 lagi atau golongan itu denom itu kemana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, kalau saya ya secara pribadi memahami, karena Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Di ayat lain dikatakan, Qul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Berarti umatnya Nabi Muhammad adalah seluruh manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Itu umatnya Nabi Muhammad. Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Berarti umatnya adalah secara umum seluruh umat manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Nah, inilah kemudian manusia ini yang dikatakan terpecah menjadi 72 golongan. Itu abangku. Dan hanya satu yang selamat, yaitu golongan Islam. Itu yang saya pahami. Yang saya tanyakan adalah beberapa golongan yang ada di Islam sendiri, seperti Syiah, Ahmadiyah. Sekali lagi, saya sudah menjawabnya. Saya tidak memandang bahwa itulah yang kelompok yang dimaksud. Satu golongan yang selamat itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada syariat la ilaha illallah, hukum la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semuanya akan selamat. Yang tidak selamat itu adalah umatnya yang di luar daripada kelompok tersebut. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa seluruh umat manusia di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai kiamat, itu adalah umatnya semua. 72 kelompok itu adalah di luar daripada Islam. Hanya Islam yang selamat. Umatnya di luar Islam itu tidak selamat. Gitu Bang. Umatnya Nabi Muhammad itu bukan cuma Islam doang. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia yang harus kemudian kepada mereka Islam itu sampai. Yaitu sama Nabi Muhammad dan sama sampai hari kiamat. Itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa disebut kafir? Karena mereka ingkar terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Ingkar terhadap rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebutlah orang-orang di luar Islam itu sebagai kafir. Kenapa? Karena tadinya mereka ini diutus Nabi kepadanya bernama Nabi Muhammad, tapi mereka ingkar terhadapnya. Maka 71 golongan di antara mereka ada yang di luar daripada satu golongan ini, yaitu Islam. Bang Juma mungkin lupa ya. Mungkin Bang Juma lupa. Baginda Nabi Muhammad itu lahir di abad ke-6 atau ke-7. Artinya, sebagai pemahaman, diksi Islam itu ada semenjak zaman beliau. Nah, bahkan Islam sendiri mengakui nabi-nabi sebelumnya. Seperti Musa, Daud, Isa. Dan saat itu belum ada diksi Islam. Yang saya tahu ada diksinya adalah maslam atau berserah diri. Jadi, untuk seluruh dunia ini, yang saya pahami ini masih debatable. Karena di Injil kami diterangkan situ akan lahir lagi. Muslim Pak, bukan maslam. Iya, kalau bahasa Aramaiknya adalah maslam. Pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad yang saya pahami itu adalah dari Bani Ismail.
Seperti Anda ketahui, Bani Ismail itu mempunyai 12 suku besar tersebar di seluruh dunia. Begitupun dengan Bani Israel. Sama 12 suku tersebar di seluruh dunia. Nah, maksud dari dunia ini adalah semua dari Bani Ismail. Sedangkan kami orang-orang Nasrani untuk Bani Israel yang tersebar di seluruh dunia. Begitu Bung coba. Jadi gini Bung, ketika kemudian Anda menyebut diri Anda sebagai Nasrani, dalam bahasa Yunani Nasorios, berarti orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Kami bukan Apakah- Nasrani tapi Kristen. Ya beda. Teguh Firdaus. Waduh. Nah, ini ada saudara Yakub yang mengaku sebagai Nasrani. Nasrani itu kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani dan Kristen jauh beda. Iya memang betul. Teguh Firdaus. Waduh. Lihat-lihatlah. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Kalau Iya, Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kenapa lari dia? Betul. Ada perbedaan kami dengan orang Kristen jelas dalam satu pemahaman, yaitu kami tidak mengakui Yesus dan Mesias itu disalib, dan kami juga tidak mengakui bahwa Yesus dan Mesias itu sebagai Tuhan. Beliau adalah sebagai juru selamat kami atau nabi. Kita bukan Kristen. Begitu. Iya. Dan itu juga diakui dalam Islam. Cuman ketika orang-orang Nasrani ini datang padanya kemudian Nabi Muhammad, maka mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kemudian mereka orang-orang Nasrani ini untuk beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuman syariatnya ketika Nabi Muhammad itu datang, syariat yang didatangkan oleh Nabi Muhammad itu jauh lebih sempurna daripada hukum-hukum sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menyikapi ketika Yesus berkata, mudah-mudahan Anda juga imani kitab tersebut, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Apa yang Anda pahami tentang perkataan Yesus itu? Yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel kala itu? Begini Pak, kalau Anda mengutip dari Bible, saya kurang percaya, itu debatable. Tetapi kalau Anda mengambil dari suatu Injilnya, Yakobus, di mana dikatakan di situ, akan lahir lagi dari seorang pimpinan dari Bani Ismail, jelas sekali itu Bani Ismail. Artinya, dua jalur Abraham ini adalah sama-sama pemimpin. Isa al-Masih atau Yesus dan Mesias adalah dari Bani Israel. Artinya, untuk kaum Israel. Baginda Nabi Muhammad untuk Bani Ismail. Beliau untuk kaum Bani Ismail. Yang tersebar di seluruh dunia karena mempunyai 12 suku yang besar. Nah, kami sebagai umat Nasrani memahami dan mengimani beliau ada sebagai nabi. Karena memang ada nubuatannya. Cuman bukan untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Ismail. Begitu. Oke, saya rasa kita tidak perlu terlalu jauh berdebat tentang ini. Penting saudara saya ini sudah mengakui bahwasanya bukan Kristen, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Itu sudah cukup bagi saya untuk sementara ini. Silakan mungkin dari narasumber Islam yang lain. Dinda Alif monitor. Aku monitor Gurunda. Ya, silakan Dinda. Silakan saya monitor dulu, silakan. Iya. Cuman ini Kang Baal dari tadi udah gatel dia. Baik. Oke, ya sambil apa ya? Ini sudah guru kami cukupkan. Sebenarnya artinya Bapak ini siapa namanya ketutup ya? Sorry, Pak Yakub. Maaf. Pak Yakub, tinggal Anda berani membuka diri, melembutkan hati, menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi terakhir. Kan gitu. Karena seumat dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya itu jelas tertulis di dalam Al-Quran dikatakan sebagai umat terbaik. Sementara Yesus pernah berkata,
bahwa nanti di dalam Matius 21 nomor 43 itu akan dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa non-Yahudi, kan gitu. Nah, memang kami sering bertanya sama teman-teman Kristen, coba seandainya teman-teman Kristen bisa mengklaim nubuatan Yesus ini, mana predikat sebagai umat terbaik dan menjalankan hukum Tuhan di sana? Kan selama ini belum ada, belum kami menemukan jawabannya. Dipindahkan, dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, bangsa non-Yahudi, di mana bangsa tersebut akan menjalankan perintah Tuhan. Kan gitu kata Yesus. Nah, artinya tongkat kerajaan Tuhan itu sudah dicabut dari mereka, maka cari. Seandainya itu ada di Kristen, coba di mana mendapat predikat tersebut, kan gitu. Anda lupa. Nah, oh saya lupa, siap. Israel, Ingatkan, Pak. Israel itu tidak hanya suku Yahudi aja. Oh iya. Nasrani, ada Ruben, ada Benyamin. Oh, kalau itu saya ingat, Pak. Bani Nah, Israel, artinya- Bani Israel itu kan 12. Ya kan, Betul. 12 Bani Israel. Nah, Betul. hak istimewa itu dicabut dari mereka. Nah, Kan gitu. Diberikan Anda mengutip- kepada bangsa lain. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya sepakat itu debatable. Tapi saya tidak mengimani Bible, saya mengimani Injil. Di mana di Injil dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel. Artinya bagi kami, nabi kami terakhir adalah Isa dan Masihu. Baginda nabi. Saya juga percaya, Pak. Nah, artinya Untuk Bani Israel, Isa Al-Masih itu nabi yang terakhir. Kan ditutup. Makanya dia berkata, risalah kenabian untuk Bani Israel ini sudah ditutup, dicabut, diberikan kepada bangsa yang lain. Kan gitu tadi saya bilang. Nah, di sini makanya kita cari itu. saya ingatkan juga kepada Anda, ingat ya, Oh, Isa dan ingat Masihu lagi, siap. Yesus Kristus itu belum meninggal. Beliau masih ada di langit. Betul. Dan nanti datang lagi di akhir zaman. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi artinya pemimpin akhir zaman adalah Isa Al-Masih atau Isa dan Masihu yang akan memimpin. Saya sepakat dengan diksi Muslim itu kekhalifahan karena tidak ada lagi batasan negara saat itu. Nah, disinilah satu literasi dari Injil kami yang memang menyatakan demikian. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya tidak percaya karena itu tidak saya imani. Begitu, Alif. Kan tadi saya sudah bilang, Pak, justru malah Bapak kan menguatkan. Makanya kalau Bapak menguatkan, dan bahkan Bapak menerima kebenaran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa alasan Anda menolak? Menolak untuk mengikrarkan gitu loh. Karena baginda Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dari Bani Ismail. Berbeda. Iya. Artinya, dua pemahamannya berbeda. Karena Bani Ismail sama 12 suku, Bani Israel juga sama 12 suku. Jadi sama-sama Nabi terakhir. Nah, inilah yang satu pemahaman yang harus Anda duduki dulu. Oke, baik. Ketahui, begitu. Baik. Anda, Pak Yakub, percaya kalau Yesus atau Isa dan Masihu itu memang diutusnya hanya untuk Bani Israel? Ya, sepakat. Sepakat. Berarti Anda tidak termasuk. Kenapa? Lah kan tadi Bapak sudah sepakat. Dia itu hanya untuk Bani Israel. Begini, Alif. Orang-orang Nasrani yang Siap. ada di Asia Timur ini, semuanya harus ada tarunan Bani Israel. Kebetulan kami dari suku Ben yang memang lari dari misionaris yang lari ke Jawa. Jadi orang-orang Nasrani itu harus ada Bani Israel. Oh, Cuma Anda bagian ada darah Israelnya ya? Dari kedua belah suku itu ya? betul. Bahkan banyak juga rekan-rekan kami yang saya tahu kayak Billy, Jordan itu mereka dari sana juga, dari turunan. Tapi Oh. mereka masih dengan Baik. imannya yaitu Yahuda. Baik, terima kasih. Benar kata Al-Quran kalau gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu jelas ya, Nabi Muhammad SAW itu dan umatnya diberikan gelar predikat sebagai umat terbaik. Nah, di ayat terakhir bunyi kalimatnya,
walau amanu ahlul kitab, walau aman ahlul kitab, seandainya para ahlul kitab itu beriman, itu baik bagi mereka. Nah, minhumul mu'minun, sebagian dari mereka banyak beriman menerima kenabian Rasulullah. Wa aksaruhumul fasikun, sayang sekali kebanyakan dari antara mereka itu fasik, menolak. Ya contoh, ya seperti yang sekarang ini, tapi itu kan hak Anda. Kami cuma menyampaikan dari kitab kami, kan gitu ya. Anda berusaha ya tetap memilih mengkultuskan kesukuannya, kan gitu. Padahal Nabi terakhir itu tidak membawa lagi tentang kesukuan. Betul, dia itu dari Bani Ismail. Nabi yang terakhir karena terhubung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Tapi ketika dia diutus, misal di surah As-Sab ayat 28, 26, 28 di situ katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia. Sementara tadi Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia kan berkata, tapi saya tidak bisa mengutip dalil lagi karena Anda tidak percaya dengan Bible. Anda punya kitab sendiri, gitu. Iya. Yang saya menggarisbawahi nas di sini adalah Bani Ismail berlakunya, bukan nas untuk Bani Ishak. Inilah beberapa pemahaman. Karena di kami pun nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad itu jelas ada. Makanya kami mengimani. Bahkan saat beliau masih hidup, beliaulah yang melindungi kaum kami. Karena sebagai pemahaman dari literasi kami, istri pertama baginda Rasulullah adalah seorang Nasrani yang Hanif. Jadi inilah suatu pemahaman yang menjadikan suatu literasi bagi kami bahwa baginda itu memang untuk Bani Ismail. Itu pendapat, iya. Tapi beliau orang yang pertama kali mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sayyidah Khadijah itu wanita dan orang pertama yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu poinnya di situ, Pak. Poinnya di situ. Karena memang inilah Nabi yang terakhir. Kalau Anda memang mengaku benar-benar Nasrani, memiliki banyak kitab, tentu Anda paham sejarah bagaimana banyak dari kalangan bangsa Yahudi, mereka datang berbondong-bondong ke tanah Arab untuk menanti Nabi yang terakhir. Menantikan Nabi yang terakhir. Karena nanti akan terbit di sana. Kan gitu. Bahkan di dalam Ulangan 32 juga nomor 3 kan juga dijelaskan kan gitu ya. Dan seterusnya kan. Nah, tapi di antara mereka yang datang ke sana, ada salah satu tokoh yang karismatik yang di dalam Islam disebut sebagai dia Rabi Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia banyak pengikutnya. Yang lain tahu bahwa ini Nabi terakhir ternyata bukan dari suku mereka. Nah, karena bukan dari suku mereka, mereka banyak menolak. Dan ketika Abdullah bin Salam, karena memang hidayah hingga padanya, pengikutnya pun berbalik nggak mau. Karena apa? Karena dia itu bukan dari suku mereka, kan gitu. Jadi memang masih fanatik tentang kesukuan. Dan kalau kita lihat memang ajarannya untuk Bani Israel rata-rata, kan gitu. Tidak untuk seluruh umat manusia. Nah, tapi memang sudah ketentuan dari Tuhan bahwa nanti akan ada Nabi yang terakhir diutus untuk seluruh umat manusia, gitu. Hanya kamilah kaum yang satu-satunya yang memuliakan baginda sebagai seorang nabi, berbeda dengan Yahudi dan Farisi atau Saduki. Jadi, pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad saat itu bukan ada di Mekah, sebenarnya di Syam. Saat itu belum ada negara Arab. 2 pemahaman yang harus Anda pahami. Beberapa literasi dari Injil kami yang memang setingkat hadis atau Talmud, dikatakan bahwa Rabai kami bertemu dengan baginda Rasulullah saat beliau masih remaja. Ini menyatakan dia Nabi untuk Bani Israel. Iya, Bu Khairah. Bani Ismail. Waktu di Syam, pergi berdagang ke Syam itu. Iya, Pak. Di sini kita poinnya sudah dapat sebenarnya. Iya. Jadi artinya 2 pemahaman tentang hal ini dinyatakan di dalam kitabnya Rabi Bujairah. 2 nabi terakhir itu memang ada. Pertama adalah Isa al-Masih itu memang terakhir dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah nabi terakhir dari baginda jalur Ismail. Makanya saya sepakat dengan Bang Juma. Semua denom-denom atau golongan yang tidak memuliakan baginda itu adalah sesat.
termasuk Syiah mungkin ya. Jadi artinya dua pemahaman hal ini tentang siapa nabi terakhir itulah debatable antara Muslim dan Nasrani. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang memahami bahwa Yesus itu akan turun lagi bukan sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Inilah letak perbedaan antara dua pemahaman tentang Isa Al-Masih. Baik, dan Nabi mantap. terakhir. Pak izin tanya gini aja deh, kan Pak Yakub termasuk tadi percaya kalau Isa Demasiho itu dia tidak mati di salib ya? Ya, sepakat. Dia selamat dari penyaliban itu ya? Iya, betul. Wah, mantap. Ada literatur sendiri Pak? Ada dua yang memang menyatakan kalau literasi yang memang Anda pahami di Barnabas ada, ya di Yakobus ada. Cuman perbedaan dengan Muslim, beliau itu diselamatkan bukan di Taman Getsemani atau diangkat langsung di pas penangkapan. Beliau itu diselamatkan berlari ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau sekarang Al-Aqsa. Di situlah berterbang antar bumi dan langit. Ini juga tervalidasi oleh baginda Nabi Muhammad yang saat melakukan Mi'raj itu di Al-Aqsa, bukan di Taman Getsemani. Begitu. Iya, dia ke sana karena di situ tempat para nabi. Beliau bahkan disebut namanya sholat sunnah tahiyatul masjid di sana, dan sholat di tempatnya para nabi Bani Israel sebagai bentuk penghormatan juga, kan gitu ya, beribadah di sana. Tapi ya bagus sih di sini memang bagusnya tuh begini ya. Ada ternyata ketika Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Poinnya adalah innaladina khatalafu fihi la fi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berselisih tentang berada di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Ketika Al-Quran menyebutkan demikian, ternyata ada yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau Isa, itu memang mengakui dia itu tidak disalib. Lagi-lagi kami hanya menguatkan sebagai Muslim bahwa perselisihan itu benar-benar ada. Bahkan kalau kita lihat sih sebenarnya sejarahnya itu di abad kedua juga ada beberapa pendapat kan. Ada yang menyebutkan Simon dari Kirene yang disalib, ada yang melihat ada juga sekte Gnostik itu yang mengatakan bahwa hanya penyaliban saja, dia menontonnya sambil tertawa dari atas padahal dia tidak disalib kan gitu. Ada beberapa sekte dan termasuk Bapak juga bagian dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Lagi-lagi ini tentang bahwa Al-Quran itu benar. Padahal Allah mengabarkan, engkau tidak pernah membacanya kitab terdahulu sebelum ini, wahai Rasulullah, kan gitu. Dan engkau tidak berada di sampingnya. Makanya Al-Quran menyebutkan, dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah bagian dari kabar-kabar gaib, maksudnya wahyu, yang Allah wahyukan kepada engkau. Padahal engkau tidak berada di sampingnya pada waktu itu. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Gitu. Iya, artinya apa yang ditulis di Injil itu memang dibenarkan oleh Quran. Artinya kamilah orang-orang Nasrani yang meyakini terlebih dahulu, baru baginda Nabi Muhammad memvalidasinya. Nah, inilah satu pemahaman literasi perbedaan dari dua nabi yang dari Bani Ismail dan Bani Israel dan Bani Ismail. Itulah yang menjadikan pemahaman dua nabi terakhir. Jadi memang kita debatable dalam hal ini. Cuman dari dua pemahaman nas ini menjadi suatu pemahaman yang salah. Nas di sini manusia, betul untuk seluruh dunia. Sepakat. Tetapi Bani Ismail itu sangat besar, ada 12 suku. Bani Israel pun sangat besar, ada 12 suku. Nah, tersebarlah di seluruh dunia ini. Mungkin itu yang disebut nas, kalau menurut versi kami, begitu. Loh, justru gini loh Pak. Al-Quran itu datang banyak sekali mengingatkan para ahlul kitab. Di mana dalam penjelasan Imam Syafi'i, ahlul kitab itu kan adalah mereka baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi yang dari keturunan atau Bani Israel kan gitu. Menjelaskan, wahai ahli kitab, telah datang Rasulmu, seorang Rasul untuk kalian. Fa'aminu billahi wa rasuli, kamu itu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Diikuti, kan gitu. Tapi ya tentu ini kabar, sebuah informasi tentang kebenaran. Bahkan Al-Quran akan menyebutkan bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka itu mengenal loh tentang Nabi yang terakhir ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Jadi sangat familiar untuk nabi terakhir. Makanya terima itu nabi, kan gitu. Terima. Nah, artinya memang Al-Quran itu mengabarkan bahwa nanti dari kalangan mereka itu akan banyak alasan, ya seperti yang diskusi kita ini kan gitu. Maksudnya Bapak ya selalu ya itu biarkan untuk mereka, pokoknya Bani Ismail aja kan gitu ya. Karena Anda masih fokus kepada kesukuan ketika tadi Anda mengaku bahwa Anda pun masih ada darah dari ke-12 Bani Yakub gitu kan, Bani Israel itu kan gitu. Ya di sini susahnya. Ini cuma membuktikan kebenaran Al-Quran saja kan gitu Pak. Oh gini aja deh Pak, kalau begitu saya tanya, menurut Anda Pak yang mengaku sebagai Nasrani, pendapat Anda kalau Kristen itu termasuk apa Pak? Di zaman Isa dan Masih itu ada, dia tidak pernah sekali mengucapkan kata Kristen dan tidak ada gereja saat itu. Inilah suatu diksi pemahaman yang salah bagi kaum-kaum Bani Romawi ya, atau Bani Yunani, yang menyatakan bahwa Isa dan Masih itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang menyelewengkan? Ya, Anda tahu sendiri, adalah Saulus. Dialah yang pencipta diksi Kristen. Bagi kami mereka adalah bidat. Begitu. Oh, baik, terima kasih. Anda sudah paham ya berarti ya, maksudnya sudah tahu betul bagaimana ajaran yang menyesatkan atau menyelewengkan dari ajaran ISO itu sendiri, keluar dari ajaran ISO itu sendiri. Oke, saya izin menyapa dulu ini yang baru naik nih, Love. Kasihan dari tadi pada turun naik terus, nggak disapa. Ini Love dulu, monitor. I love apa ini? I love Bang Sobata. Selamat pagi sudah sekarang. I love Bang Sobata. Dibuka mute-nya dulu. Kok suara saya double ya? Bang Ari saya turun dulu naik lagi. Suara saya double. Aman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Waalaikumsalam Bang Baal, Ustaz Arif. Ayo Bang. Ya, I love Bang Sobata. Agamanya apa Bang? Ya, saya Kristen. Oh iya, silakan Ustaz Arif. Waduh, baru aja aku nanya Kristen udah ada Kristen. Bang, abang tersesat bang. Abang itu mengikuti ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi tanya dulu, kali aja di Kristennya beda. Dari Kristen mana bang? Protestan. Oh Protestan. Kamu termasuk yang percaya kalau Tuhanmu pernah mati? Percaya. Oh iya benar Pak Yakub ini yang tadi Bapak sebutin ini Pak. Masa Tuhan mati? Dia kan mati cuma dagingnya aja, bukan rohnya. Aduh, yalah. Ya sama lah kayak kita. Mati itu terpisah roh dengan jasad. Dia kan Tapi kan dagingnya juga daging Tuhan. Dagingnya juga kan daging Tuhan kan? Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, ini juga diulang lagi kayak kemarin. Donatur Ustaz. Yesus yang 100% manusia adalah 100% Tuhanmu, kan gitu? Ya. Lah iya, jadi Tuhanmu 100% manusia. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Lalu dia mati ketika disalib. Ya. Ya ini benar kata Pak Yakub, ini yang mengikuti ajaran sesat ini kayak gini. Si Yakub yang ngajar sesat itu. Mungkin orang-orang Kristen silakan. sering minum obat sakit kepala ya. Karena tidak ada satupun di dalam Injil yang menyatakan bahwa Isa dan Masih itu Yesus itu seorang Tuhan. Dikatakan oleh Zakaria dia adalah hamdalah, artinya hamba Tuhan. Nah, kalau dia 100% manusia, selamanya dia akan 100% manusia. Tidak pernah dia akan menjadi Tuhan. Perbuatan ajaib atau mukjizat yang beliau
eh, praktekkan di dunia ini itu adalah dengan izin Elohim, Yakub, bukan mau dia sendiri. aku boleh nanya samamu. Oh silakan. Yesus lahir dari berhubungan intim atau tidak? Tidak. Ya udah, dari firman Tuhan Allah kan. Betul, sepakat kalau itu. Ya udah, jangan kau samakan Muslim juga sepakat. daging firman Allah. Allah yang mana saat ini? Ya Bapak di surga Daging lah. firman Tuhan. Allah yang mana itu? Itu ditanya Allah yang mana? Ya Bapak di surga lah. Cuman kau? Teos maksudnya. Ya boleh bilang teh. Tuhan Yesus Kristus bagi orang Kristen yang percaya kepada satu Allah yang benar. Dia yang awal dan akhir. Siapa? Ya, sesuai perkataan Sang Firman, kitab suci. Betul. Artinya Dan yang kekal. kalau Anda Mas Yakub ini bukan Kristen ini, dia ini Muslim ini. Saya Kristen, Oh, saudara. saya bukan Muslim, saya Nasrani. Saya luruskan ya. Kalau Yesus itu sebagai 100% manusia, betul saya aminkan dari sekarang. Nah, Tapi dia bukan Tuhan. Dia menyembah Tuhan yang agung. Yaitu Kalau Elohim. Filipus bersaksi, kenapa kau tidak pernah baca dalam Alkitab, saudara? Yang mana Tunjukkanlah purpose- Bapa itu kepada kami. Dan kami bisa merasa puas. Filipus mewakili seluruh manusia loh. Kenapa kau tidak pernah belajar tentang Filipus? Filipus yang mana coba? Kau buka dalam 1 Yohanes, kau baca di situ. Nah, inilah perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Di mana kami tidak memakaikan Bible, kami menggunakan Injil. Yakub, Dua literasi Injil dan Bible itu berbeda. Injil Kalau menggunakan kalian bahasa tidak Aramaik, mengenapi ya. Sedangkan Bible menggunakan para bahasa nabi dan Romawi. rasul-rasul. Jadi berbeda pemahaman Kalian mengurangi dan tafsirnya. menambahkan ayat Alkitab dan itu nyata. Kalian percaya kalau Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang awal permulaan. Sekarang saya bertanya, yang berkata siapa? Sang Firman atau Tuhan Allah? Kau bisa menjawab enggak? Kalau Allah pencipta langit dan bumi, saya percaya. Tapi bukan Yesus. Yesus adalah makhluk. Kau tidak mendengarkan perkataan Sang Firman, yaitu yang diutus anaknya ya. Semua orang percaya Mesias. Engkau percaya Mesias enggak? Percaya, Mesias itu ada 3 golongan. Nabi, Mesias dan raja. palsu. Mesias palsu. Tidak. artinya tidak. Mesias ini adalah Kita seorang sudah tahu manusia, kalau bukan kau sudah Tuhan. bilang 3 Mesias itu Mesias palsu. Jangan nyerocos gantian Putra Sil. Kalau orang ngomong jangan Ini dipotong. benar ini. Bagaimana kau bilang 3 Mesias? Mesias 1 kok. Ini putra kurang tahu ya artinya Mesias itu apa ya. Definisi. Mesias yang diurapi, yang diberikan kekudusan atas langit dan bumi. Dia yang awal dan akhir. Apakah Tuhan pernah diurapi? Wahyu diturunkan kepada Palestina. Yang diartikan dengan bahasa Israel yaitu Theos. Bahasa Indonesia adalah Sang Firman, perkataan Firman. Perkataan Tuhan Allah itu. Kalau perkataan Tuhan betul saya sepakat. Tapi Yesus bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Yang berkata Sang Firman, kau tidak percaya perkataan Sang Firman. Kau punya Mesias ada 3. Seperti 3 orang inilah. Mesias yang masuk dalam goa keluar darah-darah. Inilah dua pemahaman Pinang yang salah kiri kapur. kekristenan ya. Yakub, Yang saya pahami, kekristenan itu ada 2 saat itu ya. Kekristenan Yakub. Assyria atau yang di Sam dan kekristenan Katolik. Kalau Protestan Yakub. adalah Denom. Yakub. Oh Yakub, Ya, aku boleh nanya sama kau. ya silakan. Pernah nggak Yesus berkata sama orang-orang orang Israel, kalau kau melihat aku, berarti kau melihat Bapakku. Aku dan Bapakku adalah satu. Pernah nggak kau baca ayatnya itu? Kalau ayat itu di Bible mungkin ada ya, tapi kalau di Injil tidak ada. Udah ngarang Yang ada kau. perkataanku adalah perkataan dari Bapa. Itu yang benar. Apa yang saya ucapkan itu ucapan dari Bapa, bukan dia melihat Bapa. Tidak ada diksi itu. Kau berkata perkataan Bapa dan kau berbicara tentang perkataan Bapa. Perkataan Bapa itu apa? Ya firman. Ya, kenapa kau mengurangi dan menambahkan tadi saya bertanya? Itu yang salah di situ. Nah, artinya Terima kasih.
pemahaman tafsir tentang firman dan Nasrani dan Kristen berbeda. Firman itu adalah pewahyuan atau perkataan yang disampaikan. Apa yang diucapkan Bapak itu yang ucapanku. Itu yang ada. Tapi kalau melihat Bapak melihat aku itu tidak ada. Itu perbedaan tafsir di dalam pemahaman literasi di Injil kami. Bang Putra, Mengurangi ayat Alkitab. Aduh, ini harus diajarkan dulu. Yang mengurangi ayat Alkitab dan menambahkan itu adalah penyesat dan antikristus. Jangan kau samakan diri kau dengan pengikut antikristus ya. Itu sangat bebal. Karena sudah ditegur 2 kali nih. Ini yang ketiga kali nih. Masih mau lanjut berdiskusi atau kita ngobrol-ngobrol santai aja nih? Ya silakan, Anda kan pengikut Paulus. Silakan, mau ngobrol silakan. Rasul Paulus dia menceritakan dibenarkan oleh iman sebab hukum Taurat sudah tergenapi tetapi tidak dibatalkan. Dan engkau tidak tahu tentang perjalanan Paulus, perjalanan Rasul Petrus saat saya bertanya, kita dimitrai oleh Kristus. Di dalam ayat manakah kita tertulis dalam pemeteraian itu? Perkataan Paulus atau perkataan Petrus? Kau bilang kau belajar Alkitab, saya tanya kau ini. Justru Paulus lah yang membatalkan hukum Taurat. Aneh kan? Justru kau tidak mendengar. Saya bertanya apa, kau menjawab apa. Sudah bang, lanjut aja, kita diskusi santai aja. Ya silakan. Mana ada yang membatalkan hukum Taurat? Digenapi. Saya lupa ayatnya. Cuman Alif mungkin bisa tahu. Paulus itu membatalkan hukum Taurat itu di mana? Berarti kok nggak- Korintus atau di Efesus mana? 2 nomor 15. Oh, nyamar Efesus. kau. Di Efesus betul. Kamu baca Efesus tuh. Kau nggak Kristen kau, Muslim kau. Ngarang kau itu. Saya Kristen. Kau ini Aku Nasrani. menghakimi saya dengan apa yang tidak terlihat sebab Allah dengan Allah itu berbeda. Si Yakub ini bukan Kristen. Dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau Aku memang Palestina bukan itu Kristen, aku Allahnya Nasrani. itu pakai bahasa mereka yaitu Allah. Kalian mengerti nggak? Woi, orang Indonesia sedikit dong. Nah, diksi Allah itu untuk orang Islam, ya. Orang Nasrani itu bilangnya Elohim atau Eloa. Jadi Anda jangan mencampur adukan pemahaman. Bukankah Tuhan Anda Yesus? Belum sadar-sadar juga ini orang-orangnya. Tuhan bilang kita belajar mengasihi di seluruh bangsa. Kalian minoritas enggak? Kenapa? Kau tidak terima dari saudara kamu punya pembicaraan gitu. Padahal kalian tahu loh, hati kalian tahu, tapi kalian nggak mau kalah gitu. Sebab iblis ada di tengah-tengah kalian, dia akan mencuri perkataan firman berulang-ulang. Tapi kalian Karena nggak bagi kami kaum Nasrani, Yesus Kristus itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Itu perbedaan kamu dengan saya. Kalau kau percaya di Nabi, kenapa kau tidak menghadapi perkataan sang firman? Dari setiap rasul-rasul, nabi-nabi yang dibenarkan, kenapa kau tidak menghadapi perkataan sang firman, baru kau menghadapi perkataan manusia untuk berbuat dosa? Sebab pada ayat Alkitab mengatakan seperti demikian. Banyak orang yang mengusir setan demi namaku, itu mereka diusir. Itu saya tidak buka Alkitab, tapi yang saya masih ingat-ingat seperti begitu, saudara. Saya juga masih belajar. Iya, silakan. Itu kan tafsir Anda yang diangkat dari Ya, Bible. sebab Sedangkan perkataan saya juga tafsir Anda dari Injil. Bagaimana aku mau melupakan sebab itu baik. Nah, disinilah pemahaman orang-orang Kristen tentang Nabi yang dipercaya sebagai Tuhan, bahkan mengenal satu diksi Roh Kudus. Pemahaman yang lari. Iya, inilah dua denom di dalam kekristenan yang memang menyatukan pemahaman secara berbeda. Ada yang menyanyai Dwi Tunggal di mana Roh Bapa dan Roh Anak. Orang Katolik adalah Roh Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Nah, inilah menjadi suatu denom di dalam pemahaman orang-orang Kristen tentang salah kaprah, tentang ajaran-ajaran yang diambil dari kitab suci Injil. Mungkin Anda harus banyak belajar ya. Silakan rekan-rekan Muslim, saya Saya mau mempertanyakan nama Tuhan kita. Teslah iman saudaramu dan engkau. Saudara, Tuhan kamu siapa saudara? Yang sekarang yang kamu percaya. ya Elohim. Elohim. Kalau saya, Tuhan saya, Allah saya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kau mencari di Israel ya selama ini ya. Terima kasih. Ini maksudnya kalau putra Tuhannya 3, kalau Pak Yakub Tuhannya 1. Nah itu bedanya. Pribadi dari Tuhan. Jangan kau mengurangi, itu tidak terpisahkan.
sebab itu mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Ya, begitu saudara. Itu yang saya belajar. Sebab semua rasul-rasul yang kita para nabi semua percaya kepada satu Allah yang benar ya. Tak tahu ini kalian dari denom mana saya juga nggak tahu. Iya, Ya, ngakunya satu, tapi di dalamnya ada 3. Tentang sang firman aja kalian mengurangi, itu yang saya juga ada pikir-pikir. Ibaratkan kau bilang kau punya cewek 1 padahal ada 3 gitu loh. Kau punya kasih itu begitu besar, bukan cewek. Kau jangan kau samakan Tuhan dengan manusia, apapun yang ada di dunia di bawah sini nanti kau terkutuk. Coba aku tanya Bang Yakub dulu. Bang Yakub, izin tanya Bang Yakub. Bang Yakub, Yesus atau Nabi Isa itu orang mana Bang Yakub? Ya orang Israel yang bersuku Nasara. Orang Israel. Oke. Terus Nabi Isa atau Yesus itu menggunakan bahasa apa untuk pengajarannya? Sehari-hari beliau berbahasa Aramaik atau berbahasa Suryani. Aramaik. Oke. Kitab Anda, pedoman Anda bahasa apa? Aramaik. Aramaik, kitabnya Aramaik. Putra, Yesus orang mana Putra? Ya, sesuai kelahirannya. Biar cepet kelar Putra jawabannya Yunani gitu. Orang Yahudi, kebenaran datang dari Yahudi. Terus kitabmu bahasa apa Putra? Ya, bahasa Indonesia. Sebab itu ada yang dikurangi. Dan yang mengurangi itu akan mendapatkan apa yang mereka tulis. Sebab perkataan sang firman itu kekal. Ya Carilah udah beda jauh sama Pak Yakub kalau gitu. dalam Alkitab, jangan cari tempat lain. Sebab engkau tidak akan mendapatkan hal yang engkau pikir itu berbuat jahat saya pikiran kau itu. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Udah beda jauh. Yesus itu orang Nazaret, dia berbahasa Yunani, berbahasa Aramaik. Kitabnya Bang Yakub bahasa Aramaik. Yesusmu bahasa orang Yunani, berarti bahasa kitabnya Yunani soalnya. Kami mengikuti mengikuti bahasa ibu. Kalau mama kami bahasa Indonesia lah isi kitab kami. Iya, Mama Yesus orang mana? Bang, Mama Yesus orang mana? Mama kalau Yesus kau tahu orang mana? bahasa Israel, kau bisa dengan lantang Mama satu Yesus- paragraf saja kau berbicara tentang bahasa Israel. Saya akan mendengar dan Mama kau Yesus orang mana? Mama Yesus orang mana? jangan cuma kau bilang Elohim, Elohim, baru kau tidak tahu itu maknanya apa, terjadinya seperti apa. Itu Udah bahaya. diam dulu lah Putra lah, diam dulu. Aku mau tanya Bang Yakub, izin Ustadz, nanti mungkin Ustadz bisa untuk membuka untuk membuka wawasan kita semua juga. Karena saya juga pernah diskusi sama Bang Yakub. Ternyata Ustadz, setelah saya diskusi itu satu poin yang saya dapat, Bang Yakub ini meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi di akhir zaman itu sebagai nabi atau membawa syariat baru. Itu Ustadz. Kira-kira gimana Ustadz? Mungkin Ustadz Alif lebih detail untuk berdiskusi ini. Oke. Iya, seingatku Pak Yakub ini dulu itu namanya aku lupa loh, bukan Pak Yakub. Mungkin Bapak kalau mau konfirmasi boleh atau klarifikasi ya. Dulu Pak Nasrani siapalah, aku lupa namanya itu yang Nasrani. Kalau dulu Amran, ada Amran namanya dulu. Aku pernah ketemu juga, Bukan, tapi bukan. katanya beliau bukan juga. Oh bukan. Pak Alif, Bukan. Jadi sebentar, saya ingin jawab dulu ya. Iya, Gini. iya. Kesaksian Kedatangan berapa Nabi ya? Isa alaihissalam, oh ya Pak Esau ya. Nabi Isa alaihissalam itu datang kedua kali itu bukan membawa syariat baru, bukan. Jadi bukan berarti dia kenabian mendapatkan wahyu baru dan sebagainya. Dia itu hanya mau menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Makanya dikabarkan oleh Nabi kami, beliau itu datang akan turun nanti kedua kalinya, bahkan disebutkan lokasinya di Menara Baido, Masjid Menara Baido itu sekitar Damaskus Suriah daerah sana. Datang di waktu subuh. Dia datang sholat menjadi makmum dari Imam Mahdi kan gitu. Dia sholat, artinya di situ sudah jelas tidak membawa syariat baru. Ibadahnya mengikuti ibadah yang sudah disyariatkan oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW kan gitu. Nah, apa tugas dia yang paling prinsip dikabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah itu satu, wayuk sirus solab gitu kan. Dia itu akan memecahkan
menghapuskan penyaliban. Jadi doktrin penyaliban itu yang selama ini Putra, siapa di Love ini, pokoknya oten-oten kalian yang selama ini mengagung-agungkan penyaliban itu akan dipatahkan oleh dia, kan gitu. Lalu dia itu akan membunuh babi. Konsep tentang menghalalkan babi itu akan dibantah oleh dia, dan dia itu akan memakmurkan zakat dan menghapus jizyah, kan gitu ya. Jadi memakmurkan zakat artinya memang hukum Tuhan ditegakkan, syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika hukum Tuhan itu ditegakkan, keadilan terjadi, tidak ada lagi orang miskin. Karena apa? Karena makmur bumi ini, kan gitu, mengalami fase kemakmuran. Nah di situ karena hukum Tuhan ditegakkan, ya konsep menyembah dia, menuhankan dia itu akan dipatahkan. Itu menurut penjelasan dari Islam begitu. Ya, itu kesaksian Muhammad itu benar itu. Silakan Pak. Udah, terakhir diam dulu, kamu nyimak dulu karena jauh kitabmu itu. Kalau kitabnya orang Muslim Yunani ini kan soalnya. terdebat kusir. Ya, nyimak dulu. Kitab Gimana saya. sih? Kitab Iya, kita makanya nyimak dulu. malah kau Makanya menghalangi nyimak, saya. ya nyimak. Sebab iblis Ya itu udah, ada di nyimak dulu. tengah kamu. Udah, nyimak dulu. Silakan Bang Yakub. Ya baik. Mungkin di sini dalam pemahaman datangnya di akhir zaman, saya sepakat ya. Cuman memang ada dua tugas yang beliau memang belum dilaksanakan. Satu adalah membunuh masa Dagala, kedua adalah menghukum orang yang menuhankannya. Saya koreksi apa yang disebutkan Alif tadi, bahwa pewahyuan itu tidak akan lagi ada. Ingat ya, setelah terbunuhnya masa Dagala, itu akan terjadi suatu peristiwa besar lagi yang mencakup dunia ini, yang mengancam umat manusia, yaitu dengan kedatangan Gog dan Magog. Artinya, literasi ada menyebut adalah Yajud dan Majud. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa membunuh kaum tersebut. Maka Isa dan Masih itu bermohon kepada Elohim. Artinya, pewahyuan itu tetap turun. Artinya apa? Doa beliau itu dikabulkan. Dengan didatangkannya adalah hujan, sehingga makhluk itu habis. Itu mah literasi hadis, Pak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu ini dengan ya. sembarangan. Bang Yakub tadi saya sudah sampai. Sebentar ya. Kau ini aduh. Tidak tahu perkataan itu kau tidak. Dua pemahaman tentang artinya. Kau kira kau sudah membela laut seperti Musa? Aneh sekali kau otaknya ini. Putra, diam dulu Putra. Kamu kan punya 3, sabarlah. Dua pemahaman tentang adanya syariat atau aturan. Kau itu nggak Kristen lagi, kau udah Muslim kau itu Yakub. Melanggar Bukan Kristen, aku peraturan bukan Muslim, hukum aku Musa. Nasrani. Coba gantian. Jangan kayak pasaran. Gantian. Kau ngaku-ngaku kau. Jadi Udah dibilang dia artinya bukan Kristen, Bang Le. Sobata, Udah dibilang dia bukan ini- Kristen, dia Nasrani. ini Nasrani. Ah, Tapi bukan Esau, Ustaz Alim kayaknya kalau suaranya. Kalau Esau itu kan sudah agak sepuh. pemahaman Ya nggak apa-apa. Lanjut. atau aturan atau aturan itu pasti ada atau syariat itu ada. Dua pemahaman tentang aturan itu akan ditambah. Kenapa? Karena saat itu tidak ada lagi batasan negara. Jadi artinya semua satu sepakat. Artinya umat yang hanif mengesahkan satu Tuhan. Itu dulu yang kita memang pahami dulu. Artinya aturan atau syariat itu pasti ada. Mungkin beliaulah yang akan menurutkan. Sifat berdustami itu Cuma Yakub. di dalam diksi kenasranian kami tidak ada yang namanya Imam Mahdi. Tidak ada. Siapa itu? Rekan-rekan pun sendiri tidak akan tahu. Karena Mahdi itu adalah sebutan yang artinya diberi orang yang berpetunjuk, bukan nama orang. Jadi memang debatable-nya di situ. Oke, saya tanggapi dulu ya sedikit ya biar tidak terlalu panjang. Dan ini buat teman-teman Kristen, ini khusus diskusi yang Tuhannya Esa ya. Kalau kalian yang 3 nanti sabar. Ya, kalian diam dulu, nyimak dulu, oke? Nah, Itu sesat, itu menyembah Bapa yang Abraham yang tidak berasal dari Allah. Waduh, gantian tahu. dulu saya kami izin Putra. menanggapi dulu. Nanti saya Yang tidak turunkan berasal dari kau. Allah. Nggak apa-apa, ini anggap aja bunga-bunga. Kita lagi ada rumput-rumput tapi cukup Al-Imran menghias lah. ayat 3 itu menyatakan Al-Quran sama dengan Diam. kau aneh-aneh Gini ya. loh Pak, maksud saya sampaikan, dia itu tidak membawa syariat baru. Ayat. Kalau tadi contoh, bahkan betul, dalam hadis panjang Rasulullah menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan kisah Dajjal.
Jadi memang Nabi Isa itu mudah untuk mengalahkan Dajjal. Sama Bahkan kau. Dajjal digambarkan dia itu akan mati terbunuh meleleh seperti garam, kan gitu ya, yang kena panas. Nah, sementara Ya'juj dan Ma'juj ini, Nabi Isa nanti berdoa kepada Allah sehingga Allah utus bala tentaranya yang lain ya. Nanti disitulah panjang kisahnya. Nah itu doa Nabi Isa dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi kami. Maksud saya sampaikan tidak membawa syariat baru. Contoh tadi ketika dia memakmurkan zakat, tentu zakat itu aturannya sudah ditegakkan oleh Nabi kami kan gitu. Tidak ada aturan-aturan yang baru. Kalau masalah berdoa itu tidak ada masalah. Makanya ketika dia sholat ibadah menjadi makmum, bentuk dia itu menghormati umat yang terakhir. Cara ibadahnya mengikuti. Seperti itu Pak. Jadi bukan tentang mungkin hanya di sini tentang perspektif aja saya rasa ya. Maksud tentang syariat baru itu kan dia itu kan nanti contoh ketika dia datang diutus, Al-Quran menyebutkan waqafaina ala asarihim dan seterusnya. Jadi Allah teruskan jejak Nabi Musa, mengutus Nabi Isa, dia membawa kitab Injil dan seterusnya. Nah, membawa syariat baru itu kan dia menyempurnakan, menggenapi ada yang direvisi dari syariat Nabi Musa, Nabi sebelumnya, kitab Torah Musa, kan gitu. Nah, yang ini enggak nanti. Syariat yang sudah terakhir ditutup oleh Rasulullah tidak dirubah oleh beliau. Justru beliau ketika nanti datang mengikuti syariat yang berlaku. Karena Rasulullah SAW itu syariatnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Begitu. Terus tadi apalagi ya berkaitan dengan ini saya rasa udah cukup sih. Kalau lewat mohon maaf. Kalau zakat atau perpuluhan bahasa sekarang itu dari zaman Isa dan Masih juga sudah ada. Cuman prakteknya diselewengkan oleh orang Kristen di mana pendeta lah yang menerimanya. Sebenarnya perpuluhan itu untuk orang miskin. Itu kan syariat baru, itu aturan lama yang memang diambil lagi oleh Baginda. Dua hal inilah yang menjadi perbedaan literasi yang memang syariat atau aturan. Kita bicara bahasa Indonesia biar paham orang Kristen ini ya. Aturan inilah yang memang akan ditambah, ada penambahan, saya yakin ada. Kenapa? Semua manusia itu sama, tidak ada lagi yang menduakan Tuhan. Bahkan orang-orang yang memenuhankan beliau, Isa atau Yesus itu sudah dihukum. Nah, dua pemahaman tentang yang Anda sampaikan tidak ada pahuyan, itu kami sanggah. Kenapa? Saya sepakat. Isu Masih Yesus itu berdoa kepada Elohim dan dikabulkan. Nah, inilah menjadikan pemahaman kami bahwa Isa Al-Masih itu adalah Nabi terakhir sebelum dia menikah dan wafat sebagai manusia seperti biasanya. Begitu. Oke. Kalau seorang nabi yang wafatnya terakhir, ya saya tidak masalah, tidak keberatan itu Pak. Karena beliau nanti wafatnya memang mendekati kiamat gitu loh. Hari kiamat. Setelah tugasnya selesai, kan saya bilang tadi. Jadi membunuh Dajjal gitu kan. Terus setelah Ya'juj dan Ma'juj dan kematian Nabi Isa terakhir itu bahkan itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi kan nanti itu fasenya itu manusia banyak beriman sebagaimana Nabi Isa beriman. Dan Allah sebelum terjadinya kiamat, Allah wafatkan mereka dengan meniupkan angin yang begitu segar. Jadi wafatnya itu bukan mengalami siksaan pedih. Setelah itu orang beriman hilang semua, termasuk Nabi Isa. Tinggal sisalah orang-orang yang tidak beriman. Contoh tadi si putra gitu kan, misal kalau masih hidup sampai nanti dan seterusnya. Nah orang-orang kafir inilah nanti yang akan merasakan hari kiamat gitu. Seperti itu gitu loh Pak. Jadi ya kembali lagi sebenarnya begini ya. Ada hadis Rasulullah SAW itu yang begitu jelasnya ketika Rasulullah sampaikan bahwa apakah kalian adalah orang-orang yang bingung seperti bingungnya Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah. Dipertegas, laqad ji'tukum biha baydo'a naqiyah. Aku telah datang membawa untuk kalian syariat yang putih dan bersih, yang tidak dicampuri lagi, kan gitu ya. Nih, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila taba'in gitu ya dalam sebuah redaksi hadis. Seandainya Nabi Musa alaihissalam itu hidup sekarang, maka tidak diperkenankan baginya kecuali harus mengikutiku. Tuh, yang membawa hukum yang terutama saja seandainya hidup sejaman dengan Rasulullah, pasti dia akan menjadi pengikutnya. Kan gitu.
Nah itu sebenarnya begitu Pak. Kalau dalam perspektif Islamnya, tapi kan Anda punya pandangan tadi sendiri, yaitu silahkan. Ya kami hanya menyampaikan versi bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Ajaran yang putih bersih ini dan terjaga sampai hari kiamat dipelihara, termasuk kitab sucinya Al-Quranul Karim, karena memang dijamin oleh Allah, dan itulah aturan ajaran yang terjaga seandainya ada Nabi. Makanya, saya kembali kepada ayat Al-Quran biar tidak terlalu jauh. Makanya Al-Quran di situ disebutkan ya. Ini indahnya ayat Al-Quran di dalam surah Maryam. Di dalam surah Maryam ayat 30 kan, wa ausoni bis solati waz zakati madumtu hayya. Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan perintah tapi dengan kalimat wasiat dari Allah. Wa ausoni, dan Allah mewasiatkan kepada aku, tapi di situ mananya perintah. Ternyata itu juga nanti berlaku untuk beliau. Untuk apa? Melakukan sholat dan membayar zakat, menegakkan aturan zakat. Di dalam surah Maryam kan, wa ausoni bis sholati waz zakati madumtu hayya, selama aku hidup. Nah, kedatangan nanti beliau kedua kali ya begitu. Tentang zakat sudah dijelaskan, dilakukan dulu oleh siapa itu perpuluhan dan sebagainya. Loh, sekarang kan udah berantakan Pak aturannya. Dan ingat saya bilang tadi, syariat yang baru ini itu lebih menyeluruh aturannya. Kan itu kan tentang perpuluhan aja bahasannya. Sebenarnya ini kalau saya singgung tentang perpuluhan, ketika disinggung masalah zakat, di dalam Islam ketika masalah hasil dari pertanian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketentuannya itu begini, ketika kita menanam satu tanaman padi, misal contoh padi nih, ketika kita menanam dan tidak memerlukan biaya, modal, pupuk, lain obat dan sebagainya, maka zakatnya itu harus 10%. Itu aturan Islam, sebagaimana juga aturan yang lain. Tapi ketika kita menanam itu, tanam-tanaman itu, lalu memerlukan biaya, pengairannya pakai biaya, perlu biaya ini dan itu, obat-obatan, maka zakatnya setengahnya dari 10%. Itu zakat tanaman, Mbak. Dan itu makanya syariat yang sempurna itu ada. Belum lagi nanti zakat apa? Emas dan perak dan seterusnya. Artinya ketentuan aturan-aturan yang sudah sempurna itu adalah di dalam Islam. Jadi dia tidak bawa syariat baru. Nah, Nabi Isa alaihissalam wa ausoni bis solati waz zakah madumtu hayya, gitu Pak. Dia itu mendapatkan wasiat dari Allah dengan bentuk perintah untuk menjalankan selama dia hidup, mendirikan sholat dan membayar zakat dan menegakkan hukum zakat itu nanti, gitu. Iya. Kalau masalah zakat atau perpuluhan, yang menyelewengkan itu adalah orang-orang Kristen. Orang Yahudi, Nasrani itu masih melakukan. Tuh dengerin Marcel ini. Intinya zakat itu digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu, atau perpuluhan itu. Itu adalah ajaran dari Isa dan Masih yang memang mengatakan begitu. Nah, kita kembali lagi dengan dua hal pemahaman tentang keislaman ini. Ingat ya, saya pernah membaca satu buku surah Nabawiyah, di mana dikatakan bahwa baginda itu pernah bertemu dengan rabai kami, yaitu Zarakah. Nah, beliau hidup sejaman dengan Zarakah bin Nafah. Itu adalah paman atau sepupunya dari istrinya beliau, baginda. Apakah beliau mengajak Zarakah untuk menjadi Muslim? Tidak. Karena sama-sama penganut yang Hanif. Bahkan beliau memang menanyakan tentang dua hal yang memang beliau tidak pahami tentang artinya namus. Dua pemahaman. Orang-orang Yahudi menyebut adalah Gabriel, orang-orang Nasrani, terutama suku-suku dari Binyamin itu pada mengatakan namus. Nah, jadi dua kaum ini saat baginda pun hadir, kita seiringan. Cuman saya harus akui bahwa baginda lah yang melindungi kaum Nasrani di negara Hijaz. Berbeda dengan orang Yahudi dan Saduki yang memusuhi beliau. Begitu, Alif. Ya, Warokah bin Nawfal. Mungkin tadi dalam bahasa Persia Anda itu ya, betul, itu paman Rasulullah. Dan itu artinya benar, Rasulullah seorang nabi itu memang sangat dinantikan dan sudah dikenal ciri-cirinya kan gitu. Makanya di situ dalam hadis Bukhari itu dijelaskan tentang Warokah bin Nawfal ini. Dia berkata apa? Seandainya aku hidup sejaman dengan dia ketika dia berdakwah,
maka aku akan menjadi pembelanya. Kan gitu. Artinya dia berarti mau tuh menjadi pembelanya. Kenapa dia belum? Ya itu wahyu pertama. Beliau kan tidak tahu. Bahkan di situ dikatakan sudah syai'un kabir, sudah sangat tua Warokah bin Nawfal ini. Nah itu kisahnya begitu. Bahkan ada, tapi okelah nanti terlalu jauh kisahnya. Tidak tertulis di hadis tersebut, beliau itu adalah mengikuti, menerima bahwa dia itu adalah sebagai Rasulullah Allah, kan gitu ya. Jadi seperti itu Pak, tentang kisah pertamanya. Iya, dia itu memang orang yang belajar, mempelajari itu. Dijelaskan di dalam hadis panjang itu dijelaskan. Jadi ketika ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu kan, nah karena apa? Karena kalau dibahas Pak, ini istrinya Sayyidah Khadijah itu tahu kalau dia itu calon Nabi, tahu dia, karena tahu dari informasi yang didapat, makanya sangat menanti-nantikan kapan momen itu datang. Makanya begitu momen itu datang, langsung dia bawa kepada pamannya, dijelaskan, faqala lahu, berkatalah kepada Rasulullah Warokah, apa dikatakan? Hada namus alladzi nazalallahu ala Musa, ini adalah namus yang telah pernah turun, pernah datang atau pernah Allah utus kepada Nabi Musa. Dia berkata apa? Ya laitani fiha, dan seterusnya dalam sebuah hadisnya kan, seandainya aku nanti hidup, maka ketika dia berdakwah, maka aku ini akan menjadi pembelanya. Kenapa? Dia tahu nanti dia itu akan diusir oleh kaumnya dan seterusnya. Seperti itu dalam sebuah hadisnya gitu. Memang begitu Pak peristiwanya. Makanya Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu tentang wahyu pertama sih Pak. Tentang wahyu pertama. Belum ada ajakan Rasulullah. Belum. Orang baru aja menerima wahyu. Kan gitu. Dia masih ketakutan, masih kaget gitu kan. Sebagai manusia pertama kali menerima wahyu, makanya di situ diperkuat ternyata benar dia itu adalah nabi yang terakhir. Begini Alif, ada dua pemahaman di dalam kitab Zarakah itu. Baginda Nabi Muhammad adalah nabi begitu dia lahir. Dia udah predikat nabi sudah melekat pada dirinya. Cuman memang Elohim menubuatkan dia itu diangkat jadi rasul yang memang dikatakan harus punya umat di usia 40. Jadi pengertian nabi itu dia lahir itu udah jadi nabi sama dengan Isa Al-Masih. Nah, rasul untuk Isa Al-Masih di usia 33. Rasul buat baginda itu di usia 40. Ini artinya nabi itu lahir begitu, predikat nabi itu udah menempel kepada jiwa raganya saat dia itu lahir. Berbeda dengan rasul. Rasul adalah suatu literasi atau khalifah, suatu pemahaman yang mempunyai umat dan menyebarkan. Nah itu bukan dua literasi yang harus Anda pahami dalam diksi antara Nabi dan Rasul. Ya kalau kami Muslim paham lah Pak. Jadi artinya pewahyuan pertama itu dia sudah menjadi seorang Nabi, tapi belum menjadi seorang Rasul. Makanya saat itu dia bertanya kepada Rabbi Zaroka. Begitu Alif. Ya kalau dikatakan nabi, bahkan para ulama itu menjelaskan mengikuti definisi nabi. Man uhiya ilaihi wala umira bitablighi, orang yang sudah menerima wahyu, menerima bimbingan dari Allah. Al-Quran juga menyebutkan wa wazadaka dolang fahada, kan gitu, wa wajadaka. Jadi ketika Allah hendak tersesat maka Allah berikan petunjuk. Itu dari usia mudanya dia sudah menerima bimbingan, menerima wahyu, statusnya nabi. Makanya ketika usia dia 2 tahun dia sudah dibersihkan dadanya, kan gitu. Statusnya nabi, dibimbing wahyu, tapi belum mendapatkan syariat yang menjadi sebuah perintah disampaikan kepada umatnya. Maka itu nanti ketika dia di usia 40 tahun, ketika wahyu pertama yang menjadi Al-Quran, atau Al-Quran wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, Iqra surah Al-Alaq, kan gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah itu kalau masalah tentang baru dia menjadi seorang Rasul. Begitu. Apa itu? Wahyu yang dia terima, tapi tugasnya disampaikan kepada umatnya. Makanya ketika wahyu pertama itu, jadi Warokah bin Nawfal itu dalam sejarah hadisnya, di wahyu pertama 5 ayat surah Al-Alaq, dengan surah berikutnya contoh Al-Mudassir, dijelaskan beliau itu sudah apa? Meninggal dunia. Karena baru di wahyu pertama. Rasulullah aja masih bingung, masih dalam kondisi keadaan di mana ini karena vakum masa wahyu.
kurang lebih ada yang menyebutkan 2 tahun kalau nggak salah, saya kalau nggak lupa. Wahyu itu baru pertama turun, lama tidak turun lagi. Kan Rasulullah sebagai manusia kebingungan dan sebagainya. Baru nanti ada ayat berikutnya. Apa itu? Suruh menyampaikan, kum fa'angdir, bangunlah kalian, kan gitu. Nah, jadi antara fase itu memang Waraqah sudah tua. Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan beliau itu wafat, kan gitu. Antara wahyu pertama dan kedua itu kisahnya. Nah, tapi kembali lagi tentang ajaran, kan sebenarnya kan Pak Yakub ini kan paham sekali. Yaitu tadi Al-Quran itu cuma mengabarkan begini, walau amana ahlul kitab, seandainya para ahlul kitab itu beriman, khairul lahum, itu tentu baik bagi mereka. Al-Quran itu mengabarkan bagi orang-orang yang sudah paham tentang kebenaran Rasulullah. Sayang sekali, walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minun. Memang sebagian dari mereka itu banyak yang beriman, tapi wa aktsaruhumul fasikun. Kebanyakan dari mereka itu fasik. Sudah tahu ini nabi terakhir, sudah tahu ini adalah nabi penutup, rasul penutup, tapi mereka ya sebagaimana orang-orang Yahudi waktu itu, ya mereka tahu. Orang Yahudi juga sekarang begitu bilangnya. Ya tahu dia itu nabi, tapi biarkan itu untuk mereka. Bilangnya begitu. Padahal Rasulullah sendiri sudah menyampaikan berdasarkan wahyunya. Dia datang bahkan mengingatkan wahai ahli kitab dan seterusnya bahwa sudah datang nih seorang Rasul terakhir untuk kalian semua. Tapi masalahnya di sini saya nggak bisa ngutip misal Yohanes atau apa. Ya Anda sendiri nggak percaya gitu kan. Tapi sebenarnya banyak kutipan-kutipan yang menarik sih di sana gitu. Jadi begitu Pak. Jadi penolakan. Nah, tetap penolakan ini di dalam Al-Quran disebutnya sebagai tergolong orang yang fasik gitu. Tapi versi Al-Quran loh. Oke, silakan. Gimana tentang perang itu Bang? Coba ceritakan tentang perang. Nanti dulu Erik. Nanti dulu. Antri yang 3, antri urutan yang Tuhannya 1 dulu ini. Ya, Tuhan 3 nanti. Silakan Bang Yakub. Emangnya ada Tuhan Abang? Islam kok mana mengakui ada Tuhan? Ya diam dulu, gantian yang Tuhannya 3 gantian dulu. Nanti kesempatannya. Daripada Tuhanmu nggak ada. Ya Tuhannya Yesus juga nggak ada kok. Waduh, kamu itu Erik. Emang susah kalau sama orang-orang perusak ajaran Nabi ini, memang susah ini. Diam dulu lah. Ajaran pagan, diam lah. Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan. Kata Pak Yakub, makanya anak orang jangan dituhanin. Jadinya kayak gini kau ini kalau diskusi. Gitu. Daripada kau nggak punya Tuhan. Silakan Pak Yakub. Pak Yakub, Anda nggak punya Tuhan katanya Pak Yakub, karena nggak kelihatan. Gimana ini? Bukan syahadatmu yang bilang. Iya, kalau Tuhan kelihatan, hancurlah dunia ini. Jadi begini ya. Karena tidak kelihatan atau kelihatan. Dua pemahaman literasi tentang akhir zaman. Syahadatmu yang bilang, syahadatmu nggak ada Tuhan. Isu Mesih Yesus Kristus saat beliau nanti hadir, ada dua pemahaman yang memang berbeda di dalam literasi. Anda menyebut dari beberapa kutipan Quran yang memang saya kurang paham ya, karena belum belajar banyak. Tetapi yang jelas, inti dari permasalahan yang memang mengetahui tentang syariat atau aturan baru itu akan saya bukakan dari Injil kami yang memang menyatakan itu ada. Cuman mungkin belum waktunya ya. Dua hal ini. Nah itu yang saya nanti Pak. Bagus biar kita dalilnya Bapak tuh ngeluarin dalil-dalil. Keren. Iya loh Pak Yakub, kita mau tahu juga seperti apa yang Anda pegang untuk pedoman gitu loh. Makanya Ustaz tadi kan Alif, ya? ketika dia bilang nanti begini, Nabi bisa begini. Oh itu mah udah dijelasin sama hadis kami. Hebat berarti Rasulullah kan gitu. Dan saya menantikan yang lain-lainnya gitu loh sebenarnya. Nggak apa-apa Pak. Karangan orang. Nggak apa-apa kan kita maksudnya berbeda-berbeda ya, memang kita berbeda kan gitu ya, nggak ada masalah. Yang ini kita diskusi aja ngalir.
Artinya kalau Anda mengutip dari pemahaman Yahudi, itu Anda jangan berharap ada satu orang Yahudi pun yang mengakui baginda. Karena mereka stop sampai Musa. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu mereka tolak. Apalagi baginda. Nah, ini yang menjadi satu pemahaman dasar saat Nabi terakhir itu banyak kaum Bani Israel di Hijaz. Itu mereka menantikan. Betul, saya sepakat. Tetapi bukan dari kaum kami. Bukan dari kaum Israel. Tetapi dari kaum Ismail. Nah, itulah menjadikan penolakan. Sebenarnya kalau saya buka dalam satu literasi, kalau Anda mengutip dari Tauratnya Yahudi Ortodok, itu saya bisa katakan salah. Kenapa mereka berkumpul di Hijaz atau di Jazirah Arab untuk menyatakan Nabi terakhir? Ada dua literasi yang harus Anda pahami. Semenjak zaman Isa Al-Masih atau Yesus itu ada, Taurat itu ada dua, Taurat Samaria dan Taurat Yahudi Ortodok. Kalau Anda menyalin dari Taurat Yahudi, itu tidak pernah ada nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad dan Isa Al-Masih. Tetapi kalau Anda melihat dari Tauratnya Samaria, nah disitulah tervalidasinya kenapa orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu berkumpul di Jazirah Arab. Karena memang ada nubuatan tentang Nabi terakhir itu. Yang mereka tunggu memang sepakat saya dari kaum mereka. Kaum kami pun ada di situ. Apakah dari kaum Yahudi atau kaum Nasrani? Ternyata Elohim berkehendak lain. Ternyata dari kaum Ismail. Ya, jadi artinya literasi tentang Taurat itu harus Anda pahami juga. Berbeda pemahamannya dengan Taurat Yahudi Ortodok. Yang memang kitab sucinya adalah tanah. Tetapi orang Nasrani mengimani Isa Al-Masih sebagai Nabi. Bahkan Anda sendiri yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah seorang musadik, membenarkan apa yang benar dan mengkoreksi apa yang salah. Nah, dari kedua Taurat ini, Isa Al-Masih menyempurnakan menjadi Injil. Begitu makanya orang-orang Nasrani sangat menghormati beliau, karena memang ada nubuatannya. Begitu, Ali. Oke, terima kasih, mantap. Saya akan bacakan ayat Al-Quran, satu ayat, nanti berikutnya juga keterjemahan. Ini menarik ya, saya akhirnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di surah Al-Ma'idah ini ya, saya sampaikan dulu, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 12, itu tentang bagaimana kisah Bani Israel dan keturunan-keturunannya, kan gitu ya. Berikutnya, karena informasi sudah datang, maka di dalam ayat 13 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasyiyah yuharrifunal kalima amma wadihi. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah kalam Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepadanya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minal ladina qalu inna nasoro akhadna misaqahum panasu haddam mimma dukiru bih al-ayah. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ada kisah dari Bani Israel, ada kisah dari Nasrani, mereka melanggar perjanjian, mereka berkhianat, terjadi permusuhan antara mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, dan itu permusuhan terjadi sampai hari kiamat. Makanya terakhir saya sampaikan di sini, di sinilah dikabarkan, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab
wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itulah, yaitu Al-Quran, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Laqad kafarul ladina qalu, baru nanti ke sini ke bawahnya sekte-sekte yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini jelas. Jadi yang tadi Bapak jelaskan, ya benar kata Al-Qur'an. Terjadi peristiwa penyelewengan, perubahan dan lain sebagainya. Ada juga mereka itu akan terjadi permusuhan. Dan ketika Rasul terakhir datang mengingatkan kepada mereka, ya seperti yang sekarang lah kita lagi diskusi. Begitu Pak Yakub. Masya Allah, keren ya teman-teman ya. Ini diskusi yang enak didengar kayak gini dan kita punya edukasi juga ya. Nanti kalau kita mau dagelan lagi nanti kalau sama Marcel ya, itu dagelan nanti. Silakan Bang Yakub. Ya, sebagai kaum yang hanif, yang memang menyatakan di dalam literasi Injil kami, kebenaran adalah kebenaran. Cuman ada dua pemahaman yang harus Anda pahami. Kalau kita mengembali lagi kepada kesejarahan, yang ada di Hijaz itu atau di Makkah itu kebanyakan bukan Yahudi utara, tapi yang dari selatan, orang-orang Samaria. Itu mungkin ya titik masalah kenapa mereka berkumpul. Tetapi yang banyak berkumpul di situ menurut Injil kami atau hadis kami atau Talmud kami, itu orang-orang Nasrani juga ada di Hijaz, bahkan sebagian ada di Madinah atau Madinah sekarang. Jadi dua hal inilah yang menjadikan pemahaman tentang lahirnya Nabi terakhir itu bukan di Bani Israel atau di Palestina sekarang, tetapi di Hijaz, di daerah Makkah. Jadi perbedaan antara pengakuan dan keimanan ini mungkin kita tipis. Karena dua pengakuan bagi kami sebagai pacuan adalah Abraham, bapak para nabi yang mempunyai dua putra, Ismail dan Ishak. Itulah menjadi literasi dari Injil kami. Mungkin segitu dulu. Karena sudah malam, saya izin turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak, terima kasih edukasinya. Ya, Keren.